kembali berjumpa dengan saya Hersy Arif dan bersama dengan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Bung Rocky, ini banyak sekali berita ya yang menarik saya kira, yang layak kita bahas. Tapi perlu juga kita ingatkan pada publik bahwa 2 hari lagi akan terjadi royal wedding, ya, pernikahan antara Ketua Mahkamah Konstitusi dengan adiknya Pak Jokowi, dan yang akan menjadi saksi itu Panglima TNI Jenderal TNI Andika dan Mensesnek Pratikno. Buat kita persoalan pernikahan ini adalah persoalan personal mereka gitu. Buat kita adalah concern kita ada persoalan PT 20% gitu ya. Yang semakin berat ini peluangnya ketika Pak Jokowi misalnya tetap dalam posisi juga mendukung PT 20%. Gitu kan urusan kita itu ya Bung Rocky. Soal bercinta orang kita nggak mau masuk wilayahnya gitu ya. Ya, itu poin yang bagus, kita pisahkan antara nafsu hati dan nafsu politik, gitu kan. Sesuatu yang dijalankan demi ibadah, perkawinan itu ibadah, oke, kita ucapkan selamat pada Ketua Mahkamah Konstitusi, Pak Usman ya namanya. Ya. Tapi kemudian orang mulai bikin lagi kaitan-kaitan, kenapa Pak Andika menjadi saksi? Apakah itu sesuatu yang harus diberi makna? Sama seperti Pak Jokowi bilang ojo ke susu. Kalau begitu ada sinyal baru Pak Andika, sehingga sangat mungkin Ganjar merasa kenapa nggak saya jadi saksi, kan itu pertanyaannya. Jadi, seluruh simbol politik akhirnya ditentukan oleh perubahan mood. Bukan saja mood presiden, tapi juga mood publik untuk membaca-baca politik. Itu yang menyebabkan kita menganggap ya udahlah, abaikan aja kalkulasi politik. Kita ambil aja kepastian bahwa Pak Jokowi memang sedang mengendalikan politik. Itu artinya mereka yang sedang merapat, yang menjauh itu tergantung bisikan, bukan bisikan rasional politik, tapi bisikan dukun sekitar Pak Jokowi. Jadi sinyal-sinyal itu yang kita anggap bahwa politik Indonesia artinya masuk pada irasionalitas. Dan tentu Pak Andika merasa, wah ini ada sinyal dari Pak Jokowi nih. Tapi nanti kemudian dianggap juga ya Pak Andika ojo ke susu. Itu kan istilah yang akan dimunculkan ulang. Pak Pratikno ya jelas itu karena kerabat pasti secara masuk akal kita mengerti itu. Tetapi di luar yang masuk akal itu kita mau lihat bagian-bagian yang nggak masuk akal. Soal misalnya Ganjar akhirnya terjerat dengan banjir lagi, walaupun banjir itu adalah urusan alam. Tetapi persiapan-persiapan semacam itu juga membatalkan gairah orang untuk melihat kemungkinan Ganjar jadi presiden, karena soal-soal lokal aja nggak bisa diselesaikan. Kemiskinan masih numpuk di Jawa Tengah, banjir masuk lagi itu, dan KTP yang uang yang pernah dibalikin Ganjar mulai dipersoalkan, ya dibalikin tapi itu kan nggak etis, sudah terima kok balikin, yang mesti dari awal nolak dong, masa balikin. Nah itu semua keadaan politik kita sekarang menjadi dangkal karena soal-soal semacam itu. Demikian juga kasus Erick Thohir dengan Telkom itu masih akan jadi kasus seleber, akan kasus yang akan dibangkitkan lagi itu. Jadi apalagi yang bisa membuat kita bahagia karena melihat politik ini makin buruk. Ya. Justru kita jadi bahagia karena politik makin buruk. Ya. Ini ya memang sangat menarik ini. Saya kira ini kemarin ada ada netizen sempat heboh. Ini karena apa? Karena kok ketika Pak Jokowi mencabut ekspor kelapa sawit, ekspor minyak goreng, tiba-tiba ada ucapan terima kasih dari Divisi Humas Mabes Polri, kemudian juga bahkan dari Kapolri. Tapi kemudian nggak lama kemudian dihapus cuitannya ini gitu. Tapi kan orang jadi bertanya-tanya, ada apa kok tiba-tiba Polri sampai harus mengucapkan terima kasih? Apa ada kaitannya dulu karena Kapolri merasa atau Polri merasa dipermalukan oleh Kejaksaan Agung, sebab mereka sendiri kan pada waktu menyatakan tidak ada mafia, dan kemudian Jaksa Agung yang ngambil langkah. Ini kan spekulasi semacam ini juga muncul juga, Bung Rocky. Ya Pak Sigit ojo ke susu mengucapkan terima kasih. Jadi kita akhirnya melihat bahwa tupoksi itu artinya nggak diperlukan lagi tuh. Karena orang akan melihat proksi-proksi melalui sosmed ini yang jadi masalah bangsa ini. Mestinya orang tuntut bagaimana
kepolisian itu juga ambil inisiatif untuk membongkar mafia migas. Kan begitu kan? Ya memang ada kejaksaan, tapi kan ada bagian-bagian lain yang bisa diatasi oleh atau diambil alih oleh kepolisian atau dilakukan secara paralel dengan kepolisian. Tetapi permainan image ini, permainan imago apalagi, itu yang membuat politik ini kok jadi tadi saya pakai saja di dangkal itu. Udah urusan apa polisi mengucapkan terima kasih pada Pak Jokowi? Ya Pak Jokowi kan eksekutif yang memang udah ambil kesimpulan itu. Jadi seolah-olah kepolisian merasa kalau dia nggak mengucapkan terima kasih maka peran dia nggak ada. Lo orang ingat bahwa polisi justru dulu yang menganggap bahwa nggak ada penyelundupan, nggak ada macam-macam itu kan. Jadi sekali lagi upaya untuk membenahi bahkan komunikasi politik itu ada persoalan serius di bangsa ini. Tentu kita percaya dengan pokok pikiran atau tupoksinya polisi, kriminalitas bisa diberantas. Nggak usah kirim-kirim sinyal lah. Jadi supaya rakyat tahu bahwa polisi itu mandiri, nggak ada urusan dengan mengucapkan terima kasih itu. Jadi sekali lagi yang harus mengucapkan terima kasih itu mak-mak sebetulnya tuh. Kalau harganya turun. Kan harganya nggak turun juga tuh. Jadi polisi mungkin dia tahu bahwa, waduh, mak-mak aja nggak ucapin terima kasih, kenapa kita berterima kasih ya? Maka dia hapus juga postingan itu tuh. Jadi ini sebetulnya yang sering kita lihat atau kita duga dengan kuat bahwa politik akhirnya permainan image aja. Dan itu yang berbahaya karena standar utama menjadi seorang politisi adalah kejujuran. Dan kejujuran itu mesti betul-betul ya dipegang lah. Kalau mau berterima kasih ya ada faktanya tuh. Lain kalau minyak goreng udah turun, lalu Pak Kapolri bilang kami berterima kasih karena rakyat mulai teduh, tidak akan ada lagi demo atau keresahan di masyarakat karena Pak Jokowi udah mengambil kebijakan rasional. Nah itu masuk akal. Jadi ada alasannya kenapa berterima kasih. Bukan berterima kasih karena udah membuka ekspor. Itu juga semacam pesan terselubung dari oligarki kalau begitu. Sehingga orang menganggap loh kok polisi jadi humasnya oligarki. Oligarki aja berterima kasih kan udah gampang selesai itu. Jadi soalnya kita mesti membaca hati-hati seluruh keterangan dari pejabat-pejabat negara karena rakyat cerdas betul untuk mulai menapis bahwa ini sekedar lip service, yang ini sekedar cari muka, ya soal-soal itu yang kita ingin pastikan supaya semua pejabat harusnya ojo ke susu. Saya berharap itu salah posting adminnya yang salah atau sebenarnya netizennya yang salah sebenarnya. Memang tidak pernah ada postingan itu, netizennya saja yang heboh gitu. Saya berharap begitu ya, Bung Rocky. Semoga. Tapi yang serius ini persoalan mafia minyak goreng yang Bung Rocky, karena kemarin kita bahas kenapa kok cuman sekarang main-mainnya hanya di Lin Chinwe, dan ini kan di Tempo juga dibongkar nih karena ternyata Lin Chinwe ini bersahabat dengan Bambang Harimurti ya. Bambang Harimurti ini dulu pernah jadi Pemret Tempo kalau nggak salah, di Rut mungkin juga pernah, dia senior lah. Teman dia mengingatkan agar katanya agar dia serius ini karena dia yang dipanggil oleh kejaksaan harus menyiapkan pengacara, tapi waktu itu Lin Chinwe merasa bahwa dia bukan dia yang disasar gitu. Dia memang betul direkrut oleh Lutfi. Jadi menurut dia yang disasar itu Lutfi. Nah, orang kan juga sebenarnya sudah menduga-duga. Sebenarnya nggak mungkin lah dalam kasus semacam ini seorang dirjen berani berbuat terlampau jauh seperti sekarang ini. Iya, bagaimanapun ya Lin Chinwe adalah konsultan swasta ya, Bun. Dia berhak untuk dapat fee dari oligarki termasuk, karena itu kan urusan korporasi untuk beri nasihat apa untung rugi ekspor impor. Tetapi harusnya kan Pak Lutfi juga sebagai Menteri Perdagangan tahu bahwa Lin Chinwe adalah konsultan. Jadi jangan pakai Lin Chinwe untuk membujuk korporasi, demikian sebaliknya korporasi jangan pakai Lin Chinwe untuk mempengaruhi kebijakan kan. Jadi itu soalnya, tapi itu urusan pembuktian di pengadilan. Tetapi tadi benar, di dalam urusan CPO itu penanggung jawab utamanya adalah Menteri Perdagangan yang pelin-pelan pada waktu itu tuh, bahkan cari-cari alasan segala macam soal harga naik tapi barang nggak ada, segala macam hubungan antara harga dan supply itu. Tetap di awal kalau kita balik lagi rekaman soal skandal CPO ini, Pak Lutfi sebagai Menteri Perdagangan nggak punya tidak decisive, tidak mampu membuat keputusan. Nah, orang menduga dengan kuat tidak mampu membuat keputusan karena punya kepentingan dengan industrialis CPO, punya kepentingan dengan
harus membaca dulu sinyal Pak Jokowi seperti apa itu. Jadi dalam keraguan-keraguan itu mestinya di awal kasus ini Pak Lutfi harusnya mengundurkan diri aja. Nah sekarang jadi soal karena pasti orang nunggu targetnya kan. Orang nggak bisa berhenti pada Lee Ching-wei. Apalagi sekedar berhenti pada dirjen yang memang punya track record ngatur-ngatur kepentingan di departemen perdagangan. Jadi sekali lagi itu yang kita kira PDIP harusnya dorong lebih jauh dong bahwa soal ini harus berakhir pada pertanggungjawaban menteri itu. Jangan senang sekedar kena Lee Ching-wei di borgol itu juga ya headline-nya begitu. Tapi jangan berhenti di headline hanya untuk menyogok supaya publik puas bahwa soal skandal ini sudah diselesai dan sudah ditemukan pelakunya itu Lee Ching-wei. Itu buruknya tuh. Jadi bersiaplah Pak Lutfi deg-degan itu. Dan deg-degannya Pak Lutfi pasti berimbas ke deg-degannya orang semacam Muhaimin misalnya tuh. Nanti orang akan cari kaitannya apa dengan Pak Muhaimin itu. Lalu ke atasnya orang cari kaitan lagi dengan Erick Thohir atau macam-macam lah. Tapi tetap jalinan yang merumitkan ini harus diurai satu-satu supaya ada kejelasan, ada keadilan dan ada kebenaran. Ya oke, kita tunggu proses lebih lanjut. Jadi ngeri-ngeri sedapnya dilanjutkan juga gitu. Nah ini kita kembali kembali ke istana lagi, Bung Rocky. Kan waktu itu heboh banget Pak Jokowi ketemu ke Elon Musk, video-videonya dipublikasi secara masif. Pak Luhut juga kelihatannya wajahnya cerah ceria gitu. Tapi tiba-tiba ini saya membaca berita ini sebenarnya walaupun saya nggak terlalu kaget dan saya sudah bisa menduga ini Pak Luhut akhirnya mengakui bahwa investasi atau kerjasama investasi dengan Elon Musk itu masih perlu waktu yang lama, nggak seperti kata Pak Luhut, nggak bisa lah seperti menjentikkan jari, ini butuh proses waktu yang tidak sebentar, apalagi investasinya ini nilainya jumbo gitu, loh kok jadi begini ya? Itu mungkin Pak Luhut baru sadar, demikian juga Pak Jokowi ketika mereka periksa foto-foto, ternyata Elon Musk pakai kaos oblong waktu itu. Kan mungkin mereka nggak sadar bahwa itu kaos oblong karena langsung terpukau dengan SpaceX itu. Jadi disitulah keterangan yang lebih masuk akal. Kenapa keseriusan itu tidak bisa diperlihatkan oleh Elon Musk? Kan mestinya Elon Musk udah bisa kita nilai wah ini orang ya sekedar basa-basi itu karena formalitas nggak ada. Bagaimanapun di dalam tradisi perjanjian bisnis mesti ada sesuatu yang diperlihatkan sebagai tanda yang masuk akal bahwa bisnis ini bisa dijalankan kedua belah pihak. Jadi bagus betul kalau Pak Luhut akhirnya akui bahwa itu sebenarnya pertemuan yang ilusioner itu, yang penuh ilusi itu, yang seolah-olah disihir masuk ke dalam satu korporasi yang high tech dengan segala macam kecanggihan istilah itu Pak Jokowi pasti nggak ngerti. Tapi belakangan kita paham bahwa nggak semudah itu. Dan Elon Musk juga orang yang pasti tahu tentang masa depan politik Pak Jokowi yang segera berakhir mungkin sebelum 2024. Kan para analis Elon Musk juga bukan sekedar menganalisa ruang angkasa, tapi ruang istana presiden juga mereka nguping sebetulnya. Itu kan banyak bisnis intelijen yang beroperasi di Indonesia karena melihat Indonesia ada dalam keadaan krisis itu. Jadi kalau Pak Luhut akhirnya bilang oh, itu jangka panjang itu artinya nggak akan terjadi. Jadi gampangnya begitu. Dia bilang aja pada Pak Luhut bahwa atau Pak Luhut mesti bilang ya memang kita cuma menjajaki dan menjajaki itu sama dengan tanda tanya besar apakah kita bisa dapat bisnis dari Elon Musk. Itu lebih jujur sebetulnya. Sehingga Pak Luhut nggak usah lagi marah-marah pada Elon Musk bahwa Elon Musk akhirnya memang dulu Pak Luhut bilang memang kita Republik Pisang. Nah, sekarang mungkin Elon Musk bilang, nah kalian kepleset sama kulit pisang kalian sendiri. Ya, ini karena memang lagi rame juga ternyata. Ini saya baca berita yang baru aja diunggah oleh berbagai media ini. Elon Musk ternyata berkunjung ke Brasil sekarang malahan. Dan ketika dia bertemu dengan Presiden Brasil Bolsonaro, dia menggunakan jas. Ya, dan media kemudian tidak macam cuma menaparkan faktanya saja gitu. Ini kan menarik ini dan ini diunggah oleh akun Twitternya Presiden Bolsonaro. Sementara waktu itu Pak Jokowi juga mengunggah beberapa kali pertemuan dengan Elon Musk, tapi Elon Musk sama sekali tidak mereply
cuitan dari Pak Jokowi ini. Saya bayangkan kalau Elon Musk paham bahasa Jawa, nanti pada waktu itu mungkin dia akan pasang statusnya tuh, Twitternya tuh, Pak Luhut, Pak Jokowi, ojo ke susu, gitu kata Elon Musk. Iya, 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 iya. Jadi hal-hal semacam ini yang melibatkan reputasi negara, harga diri bangsa segala macam, hari jadi olok-olok dunia aja. Wah, nah, lo kena prank lagi lo sama Elon Musk. Jadi sebetulnya kemampuan kita untuk berdiplomasi memang dangkal sekali. Kan mestinya ada unit intelijen yang dikirim duluan, mantau bahasa tubuh Elon Musk, baru Pak Luhut datang. Setelah itu kirim ulang orang lagi, baru Pak Jokowi datang. Kalau sekarang ya Pak Jokowi cengar-cengir, itu akhirnya akan jadi olok-olok baru dan akan ada terus di jejak digital. Sementara Elon Musk mungkin ketawa-ketawa tuh. Dia gue ini orang-orang ini ngapain sih berupaya untuk deketin gue tuh, kira-kira begitu kan. Padahal dia sendiri nggak bisa pastikan bangsanya itu bisa berhasil melakukan pergantian suksesi kepemimpinan yang konstitusional atau yang rasional. Jadi bisnis dan politik hari ini di dunia itu dipantau secara ketat karena menyangkut prospek realignment dunia. Elon Musk pasti berpikir jauh bahwa apakah Indonesia bisa diandalkan kalau politik Indo-Pasifik Amerika menganggap Indonesia itu bukan proksinya tuh. Kan itu semua pertimbangan. Jadi sekali lagi bisnis dan politik itu harus dirancang dengan kapasitas akal yang betul-betul berlapis-lapis tuh. Ya, ya, ya. Dan sebenarnya ini sudah diingatkan oleh para pengamat ya, bahwa bisnis Elon Musk ini selalu mengutamakan ESG ya, Environment, Social, and Governance. Itu selalu yang jadi yang pertama diperhitungkan oleh, dan Indonesia dari sisi apapun nggak masuk hitungan-hitungan itu. Jadi sebenarnya memang orang nggak, makanya saya bilang nggak terlalu kaget kalau tiba-tiba Pak Luhut bicara seperti itu. Walaupun kemarin Pak Luhut ceritakan bahwa sekarang timnya Elon Musk sudah ada di Jakarta, mereka sudah akan ke lapangan dan sebagainya. Tapi saya kira nggak semudah itu, Ferguson. Itu kan dulu juga kita pernah bahas di sini bahwa Elon Musk terikat pada Global Compact yang disebut core value korporasinya apa gitu. PBB kasih satu panduan bahwa high tech itu harus comply dengan environmental ethics, harus comply dengan human rights. Nah, Elon Musk tentu nggak mau kehilangan reputasi di bidang itu. Sebagai pemain bisnis utama, dia pasti akan dahulukan pertanyaan apakah Indonesia layak secara hak asasi, terutama di bidang ekstraktif industri. Apakah Indonesia udah memenuhi protokol-protokol lingkungan dunia? Dan ternyata belum. Lalu Elon Musk bilang ya udah, kalau belum ya gue pakai kos dulu deh. Jadi hal-hal semacam itu yang nggak dipahami oleh diplomasi bisnis Indonesia, bahwa Elon Musk itu pemain global player di dalam bisnis dan dia pasti akan lakukan melindungi dirinya supaya nggak dinyatakan sebagai bisnis yang tidak etis justru oleh masyarakat dunia. Kan kalau Elon Musk investasi di wilayah di mana ekstraktif industri Indonesia itu dikuasai oligarki yang bisnis etisnya buruk dan berakibat pelanggaran HAM, misalnya di pusat-pusat penggalian tambang di Kalimantan, Sumatera, Papua, maka dia akan diolok-olok oleh milenial Amerika, milenial Eropa. Nah, Elon Musk sebagai bagian dari milenial dunia merasa, waduh, daripada gua diolok-olok, mending gua olok-olok balik dulu mereka yang melanggar HAM dan etika lingkungan di Indonesia. Nah, itu tanda pertama yang mesti bisa dibaca. Nah, Pak Jokowi sebagai orang Jawa mestinya paham bahwa Elon Musk juga bisa kirim simbol-simbol yang unik, yang harusnya bisa dibaca lebih cepat oleh Pak Jokowi. Iya, iya. Ini menarik karena Anda menyinggung simbol. Saya diingatkan oleh teman-teman kita juga di FNN, Mbak Agi, Pak reporter senior juga, senior jurnalis di FNN. Dia detail loh, dia memperhatikan ketika Elon Musk ketemu Pak Jokowi, dia menggunakan t-shirt kaos oblong ya, dan kaos oblongnya itu simbol bumi yang warnanya biru, gitu loh. Nah itu jadi, nah ini nih, kita lihat fotonya ya. Jadi ini dia memang biru ini kan berarti ini yang bersih, yang yang dunia yang bersih dari pencemaran, dunia yang bersih dari deforestasi dan berbagai problem lingkungan lainnya itu, Bung Rocky. Jadi sekali lagi tanda-tanda zaman ini yang harus tanda-tanda yang dipakai Elon Musk juga harus diperhatikan. Elon Musk akan koreksi, itu bukan tanda-tanda, itu tondo-tondo. Pasti orang semacam Pak
Pak Luhut, jejak bisnisnya itu udah pasti dicatat oleh Elon Musk. Jadi Elon Musk anggap ya ini orang-orang nih ngapain sih, bersihin dulu deh, bikin dulu bumi lu tuh hijau dan langit lu biru, baru ketemu gue tuh. Kira-kira begitu sih. Sinismenya begitu tuh. Ya. Jadi kira-kira, bukan kira-kira, saya kira saya bisa simpulkan perbincangan kita hari ini bukan ngomongin Pak Jokowi, bukan ngomongin Elon Musk, bukan ngomongin Pak Luhut, tapi ngomongin tondo-tondo zaman dan tondo-tondonya alam, ya Bung Rocky. Ya, itu lebih baik tuh, karena di luar tanda-tanda politik ada tanda-tanda alam. Tanda-tanda politik lebih mudah dibaca itu, dan itu tanda-tanda buruk. Tondo-tondo alam itu kita simpan sebagai upaya kita untuk memastikan bahwa tondo 0% itu adalah tanda demokrasi yang benar. Terima kasih, Bung Rocky. Oke.